Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saling salihat. Ketemu lagi di podcast Ruang Kata Proyumedia. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan salah satu penulis yang termasuk generasi awal gabung di Proyumedia. Beliau adalah penulis yang karya yang paling banyak di Proyu. Ada sekitaran belasan buku. Nanti beliau yang cerita sendiri. Perkenalkan, kita dibersamai oleh Pak Sol. Atau kalau yang di media sosial biasanya terkenal dengan Pak Solihin Zero to Hero. Apa kabar Pak Sol? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, Allah Akbar. Kayak TPA gitu Pak Sol, ya kan juga semangat. Siap, Pak Sol, gabung Proyu udah dari tahun pinten nih Pak Sol? Gimana ya? Alhamdulillah, saya gabung Proyu itu tahun 2004. Dan gabungnya itu unik ya, karena tertarik pada sebuah majalah yang memuat sebuah buku judulnya Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan. Bukunya Ustaz Salim berarti. Ya, bukunya Ustaz Salim. Kemudian ada promosi. Siapa yang mau mewujudkan sebagai penulis, maka silakan kirim naskah ke Proyumedia. Nah, alhamdulillah saya langsung hubungi nomor itu dan mengirimkan yaitu. Dan langsung diterima, Pak Sol? Ya, oleh Abah Fani Allahu Yarham itu disuruh untuk kirimkan dulu daftar isinya ya, daftar isinya, kemudian setelah dicek oh menarik, nah kemudian diproyeksikan untuk diterbitkan karena masih awal ya, masih muda, belum banyak buku yang masuk, dan alhamdulillah saya bersyukur bisa bergabung dengan Proyu, dan disitulah saya merasakan kebahagiaan luar biasa bisa menerbitkan di Proyu. Alhamdulillah. Nah, itu buku pertama tahun 2004 ya Pak Sol? 2004 diproses, 2005 jadi, Ramadan 2005 itu di launching. Ramadan 2005 itu di launching. Ramadannya dulu awal tahun Pak Sol? Hampir akhir tahun juga sebenarnya. Ya, hampir akhir tahun ya. Ini setelah 2004 nih 2001, setelah 17 tahun Pak Sol? 17 tahun ya? Kalau nggak salah ya, 2004 2001. 2021 17 tahun. Sudah berapa karya Pak Sol yang terbit di Proyu? Kalau yang karya ada mungkin pas ya 17 tahun 17 buku. Wow. Tapi yang eksis itu 15 buku, karena ada 2 buku yang sudah tidak diterbitkan, termasuk buku yang pertama kali diterbitkan di Proyumedia sudah tidak diterbitkan. Yang Dahsyatnya Doa Coy. Dahsyatnya Doa Coy. Nah, ngomong-ngomong soal Dahsyatnya Doa Coy, dulu pernah ada kisah menarik tentang buku itu Pak Sol. Sakit dibagi nih Pak Sol. Jadi buku ini menarik karena apa? Dulu awalnya itu berjudul Remaja Berdoa, Wow Dahsyat Men. Nah, tapi Remaja Berdoa, Wow Dahsyat Men. Karena ini inspirasinya gini, ya setelah kami memasukkan judul, kemudian Mas Fani cerita, Pak Sol, ini ada 3 kondisi. Gimana Mas? Ada orang yang doanya lama ya, habis sholat ya, ada doanya lama, ada yang sholatnya pendek, ada yang sholatnya lama, kemudian doanya pendek. Jadi ada doanya lama, sholatnya pendek, ada yang sholatnya lama, doanya pendek. Nah, tapi kemudian para pemuda itu bingung, ngambil mana ya? Bukan ngambil yang doanya lama, sholatnya lama, atau sholatnya lama, doanya lama, tapi ngambil yang jalan pintas. Nah, sholatnya pendek, doanya pendek. Nah, itu maka kita ingin mengubah bagaimana remaja berdoa. Wow Dahsyat Men itu bahasa saya, tapi oleh Mas Fani diubah Dahsyatnya Doa Coy. Itu diterbitkan 2005 ya. Jadi 2005 awal ya. Jadi karena nanti saya masuk itu 2004, kemudian 2005 Ramadan ya ingatnya, 2005 Ramadan, dan itu di launching di Balai Kota Yogyakarta. Di Balai Kota, pusat pemerintahan kotanya ya, waktu itu ya, Pasal ya. Itu. Dan yang mau datang saat itu seorang pesohor saat itu. Saya lupa namanya. Mungkin nanti teman-teman cari deh. Ya, oke. Jadi, nah yang menarik adalah ketika buku itu yang di launching di bulan Ramadan di Balai Kota, ada yang komentar, wah ini kayaknya doanya nggak mustajabah karena yang datang sedikit. Oh, yang datang sedikit. Ya udah. Padahal bukunya tentang doa, tapi karena yang datang sedikit. Yang datang sedikit jadi dianggap doanya nggak mustajabah ini. Ya sudah, kita kelenggono. Nah, tapi dari situlah kemudian kita terinspirasi, ya tidak menyerah, terus menulis, dan di dalam buku
itu sambil launching di bulan Ramadan ada kalimat yang saya temukan tertempel di Proyo ada ikutilah itikaf di Masjid Jogokarian. Inilah itikaf happy ending full barokah. Lah dari situlah kemudian saya nulis buku Zero to Hero yang di dalamnya ada nanti kalimat akhirnya happy ending full barokah. Jadi ternyata dari dahsyatnya doa coy kemudian masuk ke Zero to Hero yang itu juga judulnya dahsyatkan dirimu ya. Kemudian nanti ada buku berikutnya yakni happy ending full barokah. Jadi dari buku ke buku itu menjadi satu, itulah Indonesia. Oh gitu. Dan buku Zero to Hero ini termasuk salah satu buku bestsellernya Pak Sol nggih. Buku yang terbit berarti tahun 2005 nggih Pak Sol. 2005 diproses akhir tahun, kemudian 2006 bulan Februari cetak pertama, kemudian 2006 bulan Maret cetakan kedua. 2006 bulan Februari cetak pertama, 2006 bulan Maret cetakan kedua. Ya. Padahal cetakan pertama berapa? Dulu cetakan pertama itu 5.000-an ya. Oh, Masya Allah, 5.000 hanya dalam waktu 1 bulan ya Pak Sol ya? Itu alhamdulillah ya. Oh, Masya Allah. Qadarullah itu mungkin momentumnya ya. Karena mungkin doanya nggak diijabah pada buku pertama, tapi bestseller di Zero to Hero. Itu kita kan nggak, sering saya diskusi sama Mas Mani itu, kita itu nggak bisa memastikan nih buku bestseller atau tidak, tapi yang penting kita melakukan yang terbaik. Ikhtiar yang terbaik. Atau doanya lebih panjang di buku kedua Pak Sol. Oke. Ngomongin bukunya Pak Sol, selain banyak bukunya Pak Sol itu juga punya cerita sendiri-sendiri. Tadi kan udah bahas tentang dahsyatnya doa coy dan juga buku Zero to Hero Pak Sol. Ada satu lagi buku yang dulu saya pernah dengar kisahnya itu menyentuh sekali Pak Sol. Jadi ada seorang di Pulau Sulawesi kalau nggak salah, waktu itu sempat memutuskan mau bunuh diri, tapi nggak jadi bunuh diri karena baca bukunya Pak Sol. Nah itu yang buku nopo Pak Sol? Oh ya. Jadi gini, saya nulis buku itu The Way to Win ya. The Way to Win itu kan awalnya judulnya It's My Way. It's My Way itu usulan dari salah seorang teman dosen di UNS. Itu Pak Sol mau nulis untuk buku yang bisa memberikan jalan motivasi untuk anak muda. Maka kita buat judulnya It's My Way. Tapi kemudian dalam perjalanan diganti judul menjadi Way to Win, kemudian jadi The Way to Win. Nah, jadi itu persoalannya apa? Nanti banyak sekali pernik-perniknya. Tapi yang spesial adalah salah satu kebahagiaan adalah ketika kami menuliskan buku itu mendapatkan SMS, dulu belum WA Mas. Ya. Jadi SMS masih di tahun itu, Ustadz, saya sebelumnya merasa hidup saya tidak berguna, hidup saya tidak berarti, hidup saya sudah tidak ada maknanya, dan sampai hampir bunuh diri. Tapi alhamdulillah Ustadz setelah menemukan buku yang Pak Ustadz tulis, saya seorang wanita muda di Sulawesi Barat, umurnya sekitar 19 tahun, alhamdulillah saya tidak jadi bunuh diri ya, bukan menunda ya, tidak jadi bunuh diri, dan alhamdulillah saya ingin belajar menulis sebagaimana Pak Ustadz ya. Jadi sampai saat ini SMS-nya masih saya simpan ya, tentang bagaimana sebuah jalan untuk meraih kemenangan adalah kesadaran dari dalam, karena di dalam buku The Way to Win itu ada juga big is powerful, medium is wonderful, small is beautiful, kemudian proaktif to be successful. Nah, jadi bagaimana The Way to Win itu sebenarnya sebuah proses menemukan jalan kehidupan, menemukan potensi, mendahsyatkan potensi dan memanfaatkan potensi. Maka insya Allah itu salah satu cerita yang kami sebagai penulis juga ya bersyukur kepada Allah. Semoga banyak nanti yang terinspirasi lewat karya yang kita tuliskan. Itu harapan terbesarnya. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah baca bukunya Pak Sol ini termasuk penulis yang kalau nulis itu kalimatnya berima dan begitu indah. Jadi Pak Sol nggak cuma nulis soal ini, maksudnya ada kejadian hikmah dan lain-lain, tapi selalu ditambahi atau dibumbui dengan kalimat-kalimat yang memang kalau baca itu, wah, Masya Allah kayak gitu Pak Sol. Saya dulu termasuk salah satu yang ini terinspirasi dan senang banget sama bukunya Pak Sol. Jadi teman-teman nanti yang belum punya bukunya Pak Sol, coba bisa dicek di buku-bukunya Pak Sol. Tapi gini Mas Sigit Sutrisno ya. Jadi saya pernah mendapatkan nasihat bahwa kita tidak cukup menulis dengan kalimat berima, tapi yang bermakna. Karena ada yang mencoba mungkin menulis buku dengan berima,
tapi ketika tidak memiliki kekuatan makna, akhirnya juga maaf garing. Nah, maka yang ingin kita garis bawahi adalah gini dulu. Kita punya makna dulu, makna apa yang mau kita tuliskan, lalu berimanya itu mengikuti maknanya. Karena kita belajar dari Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dan sebagainya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Itu artinya apa? Karena kalau kita memaksakan berima tapi tidak bermakna, akhirnya juga garing tadi, tidak memiliki kekuatan. Maka saya pesan pada diri sendiri dan juga pada teman-teman semua yang mungkin mau belajar memaknai hidup ini ya, berimanya itu berasal dari makna dulu. Nah, sehingga nanti das itu kemudian bisa masuk. Berarti temukan maknanya dulu, baru keindahannya ya Mas Oke. Seperti kalau bahasa motivasi saya, gunung kan ku daki, lautan kan ku seberangi, sawah-sawah tak paculi, alun-alun tak saponi. Nah, itu kan berima tapi juga sekaligus gaul, happy dan sebagainya. Itu sebagai contoh. Nanti silakan dikembangkan sendiri gitu. Itu saya kira itu. Oh, siap Pak Sol. Yeah. Nah, Pak Sol ini sebagai ini nggak cuma sebagai penulis beliau juga seorang dosen ngajar mahasiswa dan juga seorang guru TK. Dan salah satu yang menarik dari Pak Sol itu dulu pernah dengar cerita kalau misalkan lagi ngajar kayak gitu yang pas jadi dosen itu kalau ada murid-murid yang belum sholat kenapa Pak Sol? Jadi gini, saya ngajar kuliah karakter building. Oh, karakter building. Jadi ini sesuai dengan temanya bahwa mereka nanti disiapkan menjadi mahasiswa yang setelah lulus itu siap menjadi dirinya sendiri, berkarakter kuat dan cerdas. Maka saya ngajar biasanya jam 13 ya. Nah, ketika ngajar jam 13 saya absen dulu. Siapa dari mahasiswa atau mahasiswi ya itu yang belum sholat, silakan sholat dulu, karena saya tidak ingin ya saya ngajar mahasiswa sementara mereka belum sholat, sehingga nanti karena biasanya selesainya itu waktu asar ya, jam 1 sampai jam 3 itu 2 jam kuliah. Nah makanya dan itu memang menjadi merek mereka bahwa ya mungkin awalnya terpaksa tapi akhirnya menjadi kesadaran bahwa apapun siapapun Anda itu nggak ada artinya kalau tidak memperhatikan sholatnya. Nah, ini penting. Jadi ini termasuk juga seringnya diskusi kami dengan Abah Fani ya. Misalnya Pak Sol kalau di Proyu itu nulis buku tidak sekedar nulis. Yang kedua selain bisa nulis, bisa menyampaikan, dan yang ketiga memiliki value, memiliki nilai, memiliki makna terhadap apa yang ditulisnya. Berarti misalnya kan ada nulis buku tentang motivasi ya harus bisa memotivasi diri sendiri. Menulis buku tentang sholat juga harus menjaga sholat. Nulis buku tentang keluarga sakinah juga harus bagaimana keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Kemudian ketika nulis buku tentang parenting ya itu juga memperhatikan pendidikannya. Ini artinya apa? Ini kalau menurut saya yang penting adalah siapapun kita baik penulis maupun bukan adalah masalah integritas. Nah, jadi sholat itu salah satu ciri orang yang berintegritas. Kalau anak muda kalau mau melamar, dia sholatnya aja dijaga, apalagi kamu ya. Jadi sholat aja dijaga, sangat menjaga sholatnya. Salah satu populer. Salah satu kriterianya. Saya kira itu penting ya. Jadi agar kita kembali. Nah, termasuk buku-buku itu saya sering diskusi dengan Abah Fani ketika menyeleksi penulis juga sekaligus mencoba mengenali ya, sounding dengan bagaimana agar buku itu berdampak kepada para penulisnya sehingga buku itu jadi cermin buat para penulis dan itu penting. Masya Allah. Ya, berarti tetap apalagi tadi yang diajar karakter building ya. Iya, karakter building ya, luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Nah, dan Pak Sol ini bagi sebagian yang belum tahu, selain generasi awal menulis di Proyu, beliau itu seringkali terlibat langsung dalam penggarapan buku. Jadi entah itu layout ataupun juga pembuatan cover ya Pak Sol. Karena memang beliau juga punya background dulu sempat bekerja di sebuah penerbitan buku ya Pak Sol ya. Dan salah satu yang menarik, dulu seringkali waktu di Proyu awal-awal tuh desain cover bareng sama Mas Fani Allah yarham gitu Pak Sol. Saya diceritakan dikit Pak Sol itu. Jadi gini, saya kebetulan sebelum bergabung dengan Proyu,
saya dulu adalah penulis artikel, kemudian penulis kolom, kemudian juga penulis buku sebelum di Pro kan sudah nulis. Kemudian pernah jadi editor, kemudian jadi layouter, kemudian desainer grafis dan sebagainya di dalam buku itu dengan segala keterbatasan yang ada. Nah, begitu saya alhamdulillah bisa bergabung dengan ProU, sering sharing dengan Mas Fani, baik kaitannya dengan layout, kaitannya dengan font ya, kemudian cover, kemudian juga ada istilahnya front cover. Front cover itu kalimat di bawah kecil itu, kemudian ada tagline. Nah, tagline itu misalnya kan zero to hero, mendasarkan pribadi biasa menjadi luar biasa. The way to win, positif, kreatif, solutif. Kemudian happy ending full barokah, apapun peran kita, surga obsesinya. Nah, jadi hal yang menarik ingin kami garis bawahi bahwa ProU khususnya saat itu saya dengan Abah Fani atau Mas Fani itu sharing kaitannya dengan cover. Misalnya saya mau nulis buku saat itu ya, yang saya sangat terkesan adalah Super Murobi. Nah, Super Murobi saya kayak gambarkan, Mas, ini saya nulis buku Super Murobi itu gabungan antara seorang jenderal juga seorang guru. Lah terus gimana Pak Sol? Nah, saya membayangkan ini Super Murobi di antaranya kalau di Indonesia itu seperti Jenderal Sudirman. Wah, cocok Pak Sol. Akhirnya karena itu Jenderal Sudirman, maka akhirnya suatu hari saya ke Jogokarian, kemudian Mas Fani minta saya ambil foto Mas, Pak Sol, yuk ambil foto di atas Masjid Jogokarian. Jadi di lantai 3 itu ya. Kemudian menghadap ke langit itu ya, itu. Nah, yang menarik itu jasnya punya Sasalim Villa. Kemudian badeknya atau baju kokonya sendiri. Kemudian belangkonnya juga punya Sasalim ya. Kemudian karena satu difoto sama Mas Fani dipupuri. Dipupuri itu ya. Dipupuri biar glowing ya. Itu. Nah, kemudian setelah itu diolah oleh Mas Budi ya, Budi Yuwono itu, Pak Budi Yuwono, itu kemudian digabungkan dan olah digital dengan ditempatkan di patung Jenderal Sudirman itu ya. Itu contoh. Kemudian di situ ada kalimat yang mungkin jarang dibaca, never ending dakwah, itu tulisan dari di bawah tulisan Jenderal Sudirman yang kemudian fotonya diganti Pak Sol itu ya. Jadi itu, jadi memang banyak anak muda yang merasa gue banget dengan foto tersebut karena merasa ini fotonya patungnya Jenderal Sudirman yang gambarnya kok Pak Sol. Nah, ini harapannya memadukan, membangun inspirasi. Jadi cukup dengan satu gambar sudah bisa mewakili makna yang ada di dalamnya. Itu harapannya seperti itu. Nah, maka saya berharap nanti teman-teman ketika nulis buku juga sekaligus mampu mempresentasikan atau memvisualisasikan kira-kira buku ini seperti apa, sehingga dia ketika menyampaikan ke publik atau ditanya tentang buku itu dia bertanggung jawab. Aku ngerti buku ini, saya tahu prosesnya dan sebagainya. Dan di ProU kita difasilitasi dengan sering diskusi, jagongan dan sebagainya. Itu. Baik Pak Sol. Ini nanti yang punya bukunya Super Murobi bisa dicek ya. Ternyata ada sedemikian banyak kisah, mulai dari pinjem jasnya Ustaz Salim sampai ada adegan Pak Sol dipupuri. Baik Pak Sol, kita udah sampai di penghujung podcast nih Pak Sol. Ini mungkin terakhir Pak Sol. Motivasi menulis ala Pak Sol. Mungkin banyak teman-teman di luar sana yang pengen banget melakukan kebaikan melalui tulisan kayak gitu Pak Sol. Nah, motivasinya pripun Pak Sol biar bisa nggak cuma produktif tapi juga kayak yang Pak Sol tadi sampaikan, maksudnya bermanfaat, terus di dalamnya juga banyak muatan yang luar biasa tadi Pak Sol. Jadi gini, saya merinding ya ketika ditanya motivasi menulis. Jadi waktu kita terbatas, umur kita terbatas, tapi dengan menulis kita akan bisa mewariskan terus kebaikan itu. Bahkan menulis, kata Syekh Ibnul Jauzi, adalah amal jariah terbesar ya. Salah satu amal jariah terbesar, karena menulis seperti mendidik seorang anak yang soleh, yang kemudian ketika sang penulis sudah meninggal akan terus mengalirkan kebaikan, mendoakan dan sebagainya. Maka ini yang kemudian juga bisa, kalau kita niatkan betul, menjadi motivasi yang kuat dari dalam diri kita
itu bisa mengantarkan kepada hidayah Allah insya Allah. Karena apa yang dari hati akan sampai ke hati. Tapi kalau hanya dari lisan dan tulisan hanya sampai ke telinga. Nah, maka kita berharap bukan sekedar nulis, tapi mewakili perasaan kita, jiwa kita, visi misi hidup kita, sehingga nanti sampai kepada hati-hati manusia tergugah, terinspirasi, mendapatkan hidayah Allah. Dan itu yang insya Allah kami berharap seluruh yang terlibat dalam kegiatan di Pro You Media, baik penulisnya, editornya, tukang packingnya, layouternya, desainer grafisnya, semuanya itu juga akan mendapatkan pahala. Karena apa yang terbaik adalah gini, bahwa kita menulis ini tidak sendiri, kita seperti sebuah komunitas berjamaah dengan banyak orang, dan semuanya insya Allah juga mendapatkan pahala yang luar biasa insya Allah dari sisi Allah. Kita meniatkannya semata-mata karena Allah. Demikian, semoga bermanfaat, dan saya juga sebagai penulis mohon kebahagiaan penulis adalah ketika dinasihati, diberikan kritik, feedback, bukan dipuji, tapi ingin agar ketika ada kesalahan kami juga diluruskan. Itu harapan semuanya. Dan kalau memang kata orang Padang itu, kalau Anda puas sampaikan kepada orang lain, kalau Anda kecewa sampaikan kepada kami. Nah, maka kita siap untuk merespon dan memperbaiki itu semuanya. Terima kasih atas kesempatannya di Omah Dakwah ini, betul-betul menjadi omah bagi dakwah kita semuanya. Amin. Ya. Nggih, matur nuwun sangat Pak Sol, udah jauh-jauh dari Sragentina ya Pak Sol. Nggih, baik, salih-salihat, ini tadi podcast kita bersama Pak Sol. Semoga bagi yang belum kenal Pak Sol nggih, bisa tahu Pak Sol ini yang nulis banyak buku bestseller di Pro You, mulai dari Zero to Hero sampai yang terbaru itu ada M Hero. Nah, ada yang belum punya M Hero, nanti bisa dicek di katalognya Pro You. Matur nuwun sangat Pak Sol, sekali lagi bagi salih-salih yang sudah nonton juga, terima kasih banyak. Monggo silakan kalau misalkan ada usulan penulis siapa yang mau dihadirkan di podcastnya Pro You, silakan bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like dan share. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.